Halo, kembali lagi nih bersama kami kelompok satu. Nah, sebelumnya kan kami sudah perkenalan. Sekarang kami masih mau perkenalan lagi nih, supaya teman-teman gak pada lupa sama kelompok satu ini. Hehehe. Nah, di kelompok satu kami memiliki ketua yang sangat keren nih, yaitu Muhammad Bagus Zaman, dan penyusun yang cantik-cantik, yaitu Sudarmin Butu dan Ananda Trinita Nur Aziza, dan editor yang ganteng-ganteng, yaitu Muhammad Rifki dan Muhammad Gani, dan pengisi suara yang imut-imut, yaitu Octavia Safira dan Anis Nur Latifah. Pada video ini, kami akan membawakan materi tentang sumber dan pengumpulan data dalam official statistik. Di sini ada berbagai jenis aktor data dengan peranannya. Apa saja sih perbedaan peranan si aktor-aktor ini? Yang pertama, data producer atau produsen data, yaitu lembaga atau departemen penghasil official statistik, data administratif atau data non-tradisional. Contoh dari produsen data resmi yaitu Lembaga Statistik Nasional atau Biro Statistik Nasional. Departemen Statistik, Departemen Pendidikan memproduksi dan menyebarkan data sesuai dengan UNFPOS atau Undang-Undang tentang Official Statistik. Selanjutnya, data user atau pengguna data, yaitu kementerian, departemen, atau orang yang menggunakan data untuk mengambil keputusan, memantau kemajuan, menginformasikan kepada publik atau tujuan lain. Contoh dari pengguna data yaitu Departemen Perencanaan di Kementerian Pendidikan, jurnalis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya data supplier atau pemasok data, yaitu penyedia data. Dalam hal ini, kementerian, departemen yang berwenang mengolah registrasi database atau tipe data lainnya seperti data administratif atau data sekunderi lainnya yang dikumpulkan dan dikelola untuk tujuan non-statistik. Contoh dari pemasok data yaitu kantor catatan sipil atau catatan polisi yang berisi data administratif. Nah, aktor yang terakhir adalah responden. Responden merupakan subkategori dari penyedia data yang merepresentasikan orang, rumah tangga, atau entitas lainnya yang berpartisipasi dalam survei atau mengumpulkan informasi untuk tujuan administratif. Contoh dari responden yaitu petani yang menanggapi survei pertanian, kepala sekolah menanggapi kuesioner administrasi, dan lain-lain. Apa sih perbedaan sensus dan sampel survei? Sensus sendiri merupakan proses pengumpulan data mengenai seluruh individu dalam populasi pada waktu tertentu. Sensus memiliki 3 jenis yang umum. Yang pertama, penduduk dan perumahan. Sensus penduduk dan perumahan mencakup semua orang dan tempat tinggal. Yang kedua, ekonomis, yaitu sensus ekonomi mencakup semua perusahaan. Dan yang terakhir, agrikultur, yaitu sensus pertanian mencakup semua perusahaan pertanian. Sedangkan sampel survei itu sendiri merupakan proses pengumpulan sebagian data dari populasi agar dapat menarik kesimpulan mengenai populasi. Pengumpulan data hanya untuk sebagian dari penduduk disebut sebagai penjajahan parsial. Contoh survei sampel salah satunya yaitu survei kekuatan tenaga kerja. Apa saja sih pro atau kelebihan dan kontra atau kekurangan dari penggunaan sensus sebagai pengumpulan data? Kelebihan dari penggunaan sensus sebagai pengumpulan data yaitu yang pertama, mencakup seluruh populasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel. Dan yang ketiga, di dalamnya terdapat data subpopulasi. Nah, kekurangan dari penggunaan sensus sebagai pengumpulan data. Yang pertama, biayanya relatif tinggi dari segi keuangan maupun SDM. Yang kedua, jarang dilaksanakan. Dan yang ketiga, biasanya tidak menyediakan data secara detail mengenai responden. Apa sih pro atau kelebihan dan kontra atau kekurangan penggunaan sampel survei dalam pengumpulan data? Kelebihan dari penggunaan sampel survei sebagai pengumpulan data yaitu yang pertama, biaya yang dibutuhkan lebih sedikit dari sensus karena sampel survei ini tidak mencakup semua populasi, hanya sebagian dari populasi. Yang kedua, dapat mengumpulkan informasi secara detail mengenai topik tertentu. Dan yang ketiga, melibatkan staf lapangan yang lebih terlatih dari sensus. Nah, kekurangan dari penggunaan sampel survei sebagai pengumpulan data yaitu yang pertama, sampling error. Sampling error mengacu pada kesalahan yang disebabkan oleh pengukuran sampel daripada keseluruhan populasi. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel. Dan yang ketiga, biaya berobservasi yang relatif tinggi dari setiap sumber data dan berpotensi menimbulkan beban responden yang tinggi. Beban responden mengacu pada banyaknya waktu atau tenaga yang dibutuhkan responden untuk memberikan data kepada petugas survei.
Nah, tadi tuh penjelasan tentang sumber data official statistik, tapi kurang satu lagi nih. Yuk, tonton video selanjutnya.